Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memaafkan. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Ini juga berat sebenarnya ya bagi orang yang belum mempelajarinya. Tapi kalau orang sudah belajar, insya Allah jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah. Memaafkan. Makin besar dosanya orang itu atau kesalahannya pada kita, maka makin besar juga pahala pada saat memaafkannya. Dan sudah pernah saya bilang, kalau ada orang berbuat salah, maka perintah yang paling pertama adalah memaafkan, walaupun dia belum minta maaf. Ada ghibah, ada orang menggibah, ada orang fitnah segala macam, kita paling pertama memaafkan dulu. Poinnya itu, kita maafkan. Setelah kita maafkan, teman-teman sekalian, tentu dia tidak lepas dari hukum. Kalau dia tidak minta maaf, dia tetap dihukum sama Allah, walaupun kita sudah maafkan. Tapi kita diperintahkan awal sekali maafin dulu. Yang selanjutnya juga, yang kedua ya, adalah orang yang berbuat salah, kemudian dia minta maaf, terima maafnya. Kalau tidak, ini akan jadi penyakit hati. Maafin saya, oh ya baik, saya sudah maafkan. Allah Maha tahu kok. Justru di situ kemuliaan hati. Nabi kita Muhammad SAW waktu masuk ke Mekah, berat sekali ini. Masuk ke Mekah, teman-teman sekalian, orang-orang Mekah Quraisy baru saja beberapa peperangan ya, menyerang Nabi SAW di Badr, menyerang di Uhud, menyerang di perang Khandaq. Mereka menyerang, bahkan di perang Uhud, paman Nabi SAW dimutilasi, Hamzah radhiyallahu anhu. Sangat menyedihkan gitu. Waktu Nabi SAW masuk di Mekah, begitu masuk, maka yang terjadi adalah Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari Ansar, tahu kejadian-kejadian bagaimana Nabi SAW diperlakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka dia dengan bangga mengatakan, hari ini hari kebinasaan bagi Quraisy. Hari ini hari pembantaian. Akan dibunuh nih orang-orang Quraisy nih. Kata Nabi SAW, engkau salah hai Sa'ad. Hari ini adalah hari pemaafan. Hari ini adalah hari Allah muliakan Quraisy. Sampai Nabi SAW maafin semuanya. Maafin. Termasuk Hindun yang menyuruh dadanya Hamzah dibelah, yang menarik jantungnya. Nabi SAW waktu selesai menguasai Mekah, lalu beliau kumpul di Bukit Safa bersama dengan para pasukannya, dan juga menyuruh orang Quraisy kumpul semua. Karena ini sudah jadi tawanan perang. Mekah sudah kalah. Mau dibunuh, mau dimaafin, itu haknya Rasulullah SAW. Maka beliau berkhutbah dengan panjang sekali. Di antaranya beliau mengatakan, semua tradisi jahiliyah di bawah kakiku sekarang. Nggak ada lagi. Tradisi tatayur, menggantungkan nasib pada bulu hewan, burung, segala macam, ya, sihir. Ini semua sudah habis, nggak ada lagi. Kecuali pengurusan Ka'bah dan pengurusan jemaah haji. Itu yang masih bertahan. Yang lainnya tidak ada lagi. Sudah habis semuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai Quraisy, bagaimana menurut kalian? Apa yang akan saya lakukan pada kalian? Mereka bilang, engkau adalah saudara kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang baik segala. Kata Nabi SAW, pergilah, kalian sudah bebas. Saya maafin semua. Enggak ada tawanan perang, harta kalian juga milik kalian. Orang-orang Quraisy bingung. Muhammad gak ambil 1 dirham pun. Padahal pasukan sudah masuk 10.000 orang menguasai Mekah. Yang sebelumnya Mekah datang menyerang Madinah beberapa tahun saja sebelumnya. Sekitar 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Mereka sudah menyerang dengan Madinah dengan 10.000 pasukan. Dan akan membumi hanguskan Madinah gitu kan. Tapi Nabi SAW maafkan. Termasuk Hindun tadi saya bilang. Habis itu Nabi SAW kumpulin ibu-ibu semuanya, perempuan. Kumpulin wanita Mekah. Baiat saya. Ada yang syahadat, kemudian dibaiat. Yang muslim dan yang kafir dibaiat semua. Mulai hari ini nggak boleh lagi sembah-sembah berhala. Nggak boleh lagi bunuh anak perempuan. Nggak boleh gitu. Pas Nabi SAW mengatakan, tidak boleh berzina. Nah di Mekah dulu walaupun perzinahan ada, tetapi wanita-wanita yang bebas, bukan budak, itu mustahil berzina. Tradisi mereka. Ya. Jadi walaupun suaminya berzina, dia tidak akan berzina. Seperti satu tradisi gitu. Maka dalam agama tentu tidak boleh. Orang bebas atau budak nggak boleh berzina. Tapi pada saat Nabi SAW mengatakan tidak boleh berzina, rupanya ada satu perempuan di kelompok wanita yang sedang dibaiat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah wanita bebas juga berzina? Maksudnya nggak masuk di akalnya, karena di Mekah nggak mungkin. Untuk apa dibaiat itu? Nabi SAW tahu.
Nabi bilang Hindun, rupanya itu Hindun itu yang ngomong, yang membelah dadanya Hamzah di Uhud. Dan Nabi SAW suruh bunuh Hindun. Ada para sahabat, kalau temui 10 orang ini diantaranya Hindun, walaupun bergantung pada kiswanya Ka'bah, bunuh. Ya. Maka tiba-tiba Hindun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Nabi SAW terima. Padahal orang ini yang membunuh pamannya, ini yang membelah dada pamannya, ini yang merobek. Padahal waktu itu Nabi SAW luar biasa sakit hatinya. Karena orang ini bukan cuma sekedar membunuh, memutilasi, mencabut jantungnya gitu kan. Sampai Nabi nangis terisak-isak pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan tidak boleh bunuh anak-anak. Gitu kan. Tidak boleh gugurkan kandungan. Tidak boleh bunuh anak. Lalu kata Hindun, ya Rasulullah, kami telah besarkan anak-anak kami sampai besar dan kalian membunuhnya di Badr. Jadi ini orang sudah bunuh pamannya Nabi, gitu kan? Terus masih nyeletuk lagi. Ini sudah dikuasai, bisa dibunuh oleh Nabi. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Senyum. Senyum saja. Dengan akhlak yang mulia ini, membuat Hindun akhirnya kokoh dalam Islam. Gitu kan? Menjadi seorang sahabat yang kokoh dalam Islam. Gitu. Karena dia walaupun suaminya yang memimpin Mekah, tapi Hindun termasuk orang yang punya suara. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan, dia lebih didengar oleh masyarakat Mekah dari suaminya Abu Sufyan. Tapi kita lihat bagaimana kemuliaan hati dalam memaafkan di sini. Ya, dalam memaafkan.